Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan di rename namanya. Yang belum nongol segera nongol. Masih ada 5 yang belum kelihatan. Masih ada 5 loh ya yang belum tampak. Oke, kalau nggak tampak ya nggak absen nanti ya. Mari kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah Al-Fatihah. Baik, hari ini kita melanjutkan review pendahuluan ya. Kemarin ada beberapa yang sudah, tapi sebelum ke pembahasan, saya sampaikan lagi, edaran UTS sudah keluar dan insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 6 Oktober ya. 6 Oktober 2023. Ini monggo teman-teman yang belum publis segera dikirim ke media massa karena nanti kalau sudah UTS sesuai di awal saya sampaikan yang dikirim bukan naskahnya yang berupa file doc ataupun RTF tapi bukti pemuatan ya. Jika ada kesulitan, ada problem, silakan dikonsultasikan mumpung masih ada waktu 2 mingguan lagi ya. Kira-kira masih ada 2 minggu, 15 hari lah ya. Sekira 15 hari pertemuan, nanti pertemuan 15 hari lagi nanti segera dieksekusi sampai mana seperti itu ya. Oke, siapa yang mau presentasi dulu atau menyampaikan hasilnya? Ada? Saya Pak, Ya, silakan. Yang revisi pendahuluan apa belum pernah kita bahas? Silakan disampaikan. oh
File harus PDF ya. Filenya bebas di doc atau RTF bisa. Sebentar Pak, ini ternyata nggak bisa kalau nggak PDF koan membagikan layar. Atau yang lain dulu boleh. Bentar, siapa namanya? Ini ya. Silakan disampaikan. Oke. Jadi saya membuat artikel ilmiah ini berjudul Pengaruh Status Gizi Pemain Ekstrakurikuler Sepak Bola terhadap Kebugaran Jasmani di MI Al-Ikhlas Parakan Kauman. Pendahuluan memang sengaja saya akhirkan karena saya terbiasa membuat pendahuluan itu agak akhir, Pak. Jadi saya pertama yang tak cari itu kajian literatur, kemudian metode penelitian, seperti itu. Oke. Nah, untuk metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi nanti berupa angka-angka. Nah, rencananya nanti saya akan membagikan ke kuesioner seperti angket seperti itu nanti ke 34 siswa ini. Nanti asupan gizinya setiap anak saya carikan misalnya untuk anak kisaran 10 sampai berapa, kan ini kan yang diikuti kan kelas 4 sampai kelas 6. Jadi kan rentang usianya itu 10 sampai 13 tahun. Untuk setiap usia 10 sampai 13 tahun itu nanti saya akan carikan standarnya asupan AKG-nya per hari itu berapa. Kemudian nanti saya rekap di situ asupan gizinya mereka itu sudah terpenuhi belum setiap harinya. Nah, nanti itu di saat ekstra nanti saya akan cek tes atau menggunakan apa namanya itu. Jadi ada parameter untuk pengecekan kebugaran jasmani. Misalnya lari 60 meter dengan waktu 1 menit seperti itu. Nah, itu tapi belum tak masukkan di situ. Jadi saya baru dapat segitu dan saya masih kesulitan di tekniknya, Pak. Yang itu yang tak merah bawahnya niku. Oke, sudah. Sudah belum? Recording in progress. Sudah belum presentasinya? Oke, sampun. Oke, sampun. Oke, baik. Terima kasih. Ini teknis saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu teman-teman semuanya nanti direvisi atau dilengkapi ya. Yang pertama, penulis. Penulis jangan jangan tunggal, tapi dilengkapi dengan dosen yang Anda jadikan partner atau mitra. Ditambah sampingnya gitu kan. Kemudian fakultas itu lengkap ya, tarbiyah, fakultas tarbiyah dan keguruan. Kemudian INISNU kalau bisa jangan singkatan, tapi Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Kemudian tentu samping email Anda adalah email penulis kedua, seperti itu. Itu secara teknis ya. Nanti silakan teman-teman yang lain juga dilengkapi tentunya. Kemudian pendahuluan. Kalau biasa nulis pendahuluan di akhir menurut saya keliru.
Karena pendahuluan itu Ya, saya jadi didahulukan. apa namanya, arah dari penelitian Anda kemana itu berangkat dari masalah. Nah, masalah ini akan tersusun baik, latar belakang masalah tersusun baik, tujuan penelitian tersusun baik itu ketika pendahuluannya selesai, gitu loh. Jadi kita harus membiasakan pendahuluan itu clear dulu, tidak jumping ke metode hasil. Tapi kalau sudah sampai hasil tidak masalah, tapi kita perlu diperkuat di pendahuluannya. Nah, oke ya. Yang pertama kita kaji pendahuluannya dulu. Pendahuluan ini saya membaca apa namanya, sudah ada gambaran, penulis itu sudah ada gambaran ya. Tapi begini, ini belum ada rujukan dari literatur. Karena ini ilmiah sekali lagi ya, bukan artikel populer. Kalau artikel populer bebas, Anda tanpa menggunakan sumber itu tidak masalah, no problem gitu ya. Jadi pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah dilaksanakan langsung aja sekolah dasar atau MI gitu aja, biar fokus ya. Itu ada tanya. Nah kemudian ini kan baru satu kalimat masuk satu paragraf itu gak logis dimanapun. Jadi satu kalimat itu nggak bisa satu paragraf, kecuali esai atau cerpen nggak masalah. Ini kan artikel ilmiah, paling nggak ada 3 sampai 4 kalimat. Nah ini juga typo, ini kelihatan. Kalau typo seperti ini kelihatan. Ini terus ada intinya paragraf pertama ini ngomong apa? Ini kan belum clear. Idenya apa? Ini kan belum jelas. Coba dipahami. Dilaksanakan sebagai bagian, nah, iya, tapi maksud Anda itu apa di situ? Jadi tidak ada state of the art-nya, belum ada gitu ya. Nah, kecuali kalau Anda ini gabung seperti ini sudah main. Caranya gitu. Nah, tapi ini perlu rujukan. Ini kan nggak bisa kalau Anda pendapat Anda. Nah, untuk itu sebagai guru bahasa, hendaknya meningkatkan. Nah, meningkatkan kebugaran jasmani ini dasar Anda apa kan belum ada. Kecuali di kalimat pertama Anda ngomong apa namanya? Kebugaran jasmani terhadap apa yang dialami siswa itu rendah. Jadi ada dasar gitu loh. Jadi kalimat pertama, selama ini kebugaran jasmani siswa sekolah dasar rendah berdasarkan penelitian. Nah, kemarin loh poin, reason, example, and conclusion dimainkan. Gitu ya. Jadi untuk itu bla 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 mampu meningkatkan. Ini dasarnya apa? Ini kan klaim namanya. Wong belum ada data pendapatnya orang atau literatur yang ngomong bahwa kebugaran jasmani siswa rendah itu belum ada di kalimat sebelumnya. Sehingga ini kehilangan arah kalau saya menyebut gitu loh. Gitu ya. Berbagai cara dapat dilakukan, bla 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 bla. Ini langsung aja to the point. Apa sih intinya? Ya. Jadi berbagai cara ini dibuang aja. Tapi langsung cara terbaik atau cara yang tepat untuk bla 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 itu ini. Jadi kalimatnya itu langsung lugas gitu loh ya. Itu kira-kira kalau review dari saya. Kemudian ini kan fakta sosial, fakta empiris. Perlu didukung dengan sumber. Kalau seperti ini ya Anda dikira ngedabrus ngomong nggak jelas ini karena ini ilmiah. Perlu yang namanya literatur seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Iya paham Pak. Ya, lanjut. Nah, sebelum ngomong ini kan jumping antara kalimat atas dengan ini. Ini baru ngomong kesegaran jasmani tiba-tiba berdasarkan hasil observasi ini kan terlalu jumping, terlalu loncat jauh.
nggak nyambung gitu loh. Paham ya? Nah, sebelumnya perlu ditulis. Sejumlah penelitian telah mengkaji, judul Anda apa ini? Mengkaji pengaruh status gizi siswa terhadap kebugaran jasmani. Akan tetapi, terus atau begini, sejumlah penelitian telah mengkaji pengaruh status gizi siswa terhadap kebugaran jasmani. Seperti risetnya ini ngomong ini. Nah, baru nanti ada ngomong urgensi penelitian. Misalnya, berdasarkan riset-riset tersebut, belum satu pun yang mengkaji tentang pengaruh kebugaran pengaruh gizi peserta didik terhadap kebugaran jasmani di sekolah dasar. Maka dari itu dibutuhkan penelitian tentang topik Anda itu. Jadi kalimatnya penegasannya seperti itu. Oke, kalau sudah ngomong itu, baru ngomong ini. Ini jangan observasi lah. Berdasarkan studi awal di MI disebutkan aja. Ya, disebutkan aja studi awal gitu atau preliminary saja di MI mana. Diperoleh data ini data teknis ya. Nanti bisa dicontohkan. Pertama, masih minimnya bla bla bla, kedua apa, ketiga apa, terus contohnya ini. Ini data teknis menurut saya. Terus berdasarkan studi awal tersebut, maka dibutuhkan penelitian tentang judul Anda ini. Caranya gitu. Terus di akhir, untuk memudahkan masalah itu agar terjawab, peneliti mengajukan berapa pertanyaan penelitian Anda. Rencananya mau berapa pembahasan di hasil dan pembahasan? Misalnya 3, ya sudah disebutkan peneliti mengajukan 3 pertanyaan penelitian, 1 apa, kedua apa, ketiga apa, seperti itu. Jadi ini perlu dikuatkan dengan literatur, gap-nya yang jelas, lugas, terus perlu ditambah penelitian-penelitian yang relevan, dikaji perbedaan persamaannya, terus disampaikan urgensinya, baru Anda ngomong masalah empiris di MI Anda. Masalahnya apa sih itu ya kira-kira. Berdasarkan studi awal, jangan observasi dan wawancara. Ini teknik pengumpulan data kalau ini. Terus Anda menyajikan tujuan penelitian dan menyampaikan pertanyaan penelitian seperti itu. Oke, gitu ya. Kira-kira begitu, yang lain sama lah. Oke, terus Anda ngomong kajian literatur, kira-kira ini kan ada status gizi, terus ekstrakurikuler sepak bola, kebugaran jasmani, gitu kan kira-kira. Jelas variabelnya ini. Di sini kalau bisa diberi status gizi. Ini kalau kajian literatur berarti harus ada literatur rujukan. Ini menurut siapa? Saya tanya. Ini menurut siapa ini? Untuk kajian literatur memang saya masukkan pakai Mendeley, Pak. Jadi Yang mana progresnya ini nggak ada baru, kutipannya kok. ya belum ada apa namanya literaturnya, tapi belum Ya, apa Anda menjamin hafal ini dari mana? Apa Anda sampai menjamin situ hafal ini kan dari mana? katanya seadanya dulu ya. Hah? Pertanyaannya itu. Kalau Anda ini nggak dicantumkan rujukannya, apakah Anda hafal ini dari rujukan mana? Kan enggak toh? Makanya harus langsung, nggak harus pakai Mendeley dan jangan 1 2 ya, paling enggak dari berapa pendapat gitu loh. Status gizi itu apa? Menurut ini. Terus simpulan Anda apa? Maksud Anda apa? Seperti itu. Status gizi menurut ini menurut ini. Terus berdasarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan status gizi adalah bla 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 titik. Terus di akhir diberi pembatasan dan maksud. Sedangkan dalam konteks riset ini, maksud status gizi adalah ditulis.
Jadi itu maksudnya, jangan hanya ngeliping teorinya ini, terus maksudmu apa kan perlu diperinci gitu kira-kira ya. Oke, satu gizi. Nah ini kalau bisa jangan jiplek seperti ini, tapi ditulis. Nah ini kan konsep, nggak mungkin Anda nggak ngutip ini. Namanya kajian literatur. Oke, ini belum muncul kebugaran jasmani. Dan ekstrakurikuler sepak bola belum muncul. Jadi selain status gizi, perlu kajian teori atau literatur tentang ekstrakurikuler sepak bola dan kebugaran jasmani. Di akhir perlu juga literatur atau teori yang apa namanya menyebut ada hubungan, relevansi atau pengaruh atau determinan tentang status gizi terhadap kebugaran jasmani. Itu perlu dicantumkan juga bahwa Anda ngambil judul itu berdasarkan teori, bukan karena ini kuantitatif. Kuantitatif kemarin kan Tuno kan, tapi dia berangkat dari teori. Ingat kemarin ya, pohon penelitiannya Gibet ya. Oke, itu. Oke, saya kira itu. Kemudian metode ini masih teori ya. Di metode penelitian itu tidak butuh teori, tapi satu, apa metodenya, alasannya apa, langkah-langkah prosedurnya bagaimana. Ya, ingat, bukan teori. Paham ya? Misalnya, masih muncul gambarnya ya? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan model atau tipe korelasi. Menurut siapa? Korelasi yang dikembangkan oleh tokoh siapa gitu loh. Alasan pemilihan metode ini karena bla 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 bla. Dalam pengumpulan data, metode ini menggunakan teknik misalnya angket, wawancara terstruktur karena ini kuantitatif, dan studi dokumen. Wawancara terstruktur dilakukan terhadap siswa bla bla. Jadi alur teknisnya bukan lagi teori. Kalau ini teori ini. Ini kan teori. Terus apa maksudmu? Nggak jelas ini. Ini juga teori lagi. Nah, ini teori. Iya benar teorinya benar. Secara teori benar. Tapi yang di metode tidak seperti itu. Baru ini yang tidak teori. Hanya kalimat ini yang tidak teori. Ya. Coba nanti baca artikel yang korelasi. Kemudian dijabarkan. Atau coba saya cari artikel saya ya. Yang nyambung dengan korelasi. Sebentar. Oke, sampai di situ ada pertanyaan enggak? Ada, Pak. Mana? Jadi itu di artikel ilmiah itu teori hanya ada di kajian literatur. Di metode itu tidak ada apa namanya teorinya. Jadi langsung ke Ya dalam ada, cuman artikel tidak disebutkan penjelasannya apa, itu nggak penting. Langsung alasannya, kenapa, terus langkah prosedurnya apa, gitu kira-kira. Oh, oke, oke. Bentar, mana ya artikel saya? Ini ya, coba eh, saya tampilkan nanti biar ada gambaran ya. Karena memang kalau beda metode itu beda penyajiannya juga. Beda dengan skripsi ya. Kalau skripsi Anda boleh lah, cuman tidak seperti itu juga sih. Jadi langsung opo sih maksudnya gitu loh. Bentar ini yang korelasi ya. Kalau ini kuantitatif harus pakai aplikasi juga, nggak bisa manual. Masuk ngitung pakai Excel tok, ya kurang ini ya.
kurang lazim lah, apalagi ini dipublikasikan ya. Bentar, enggak ini nih. Saya. Kemarin punya siapa? Saya lupa. Bentar ya. Atau ada yang lain, monggo? Ada yang lain enggak? Nah, ini sudah ketemu ya. Oke, ini contoh artikelnya skripsinya siapa Mbak Rina. Judulnya ini ya, kecerdasan emosional dan karakter santun siswa. Jadi ini bukan case study, tapi ini korelasi pakainya SPSS 16 untuk Windows ini ya. Ini sudah dimuat tapi berbahasa Inggris kemarin. Ini contoh metode. Nih, kuasi eksperimental, ding, sorry. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimental dan jenis desain kendali non ekuivalen. Ini kutipannya. Tapi kan tidak penjelasan kan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi pembiakaan bla 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 bla. Ini langsung teknis seperti ini. Sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan pembiasaan sikap sopan santun pada pembelajaran kita akhlak. Penelitian melibatkan 34 siswa kelas 5A dan 5B Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Balesari. Instrumen pengambilan data dan menggunakan teknik observasi dan non-partisipan. Peneliti sebagai pengamat dan 2 lembar observasi berisi 10 pernyataan sebagai kecerdasan emosional sopan santun. Jadi tidak ada teori toh di sini toh. Coba, nggak ada teori. Meskipun ada kutipan, tapi itu bukan kutipan teori, hanya penegasan ini merujuk ini gitu aja. Instrumen pengumpulan data terbagi dua, yaitu observasi dan kuesioner atau angket. Observasi dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh atau tidak adanya variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengisian lembar observasi diisi sesuai jumlah siswa, bla 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 bla, ya atau tidak. Jadi sudah teknis seperti itu, tidak lagi observasi adalah itu enggak ada. Ya, coba enggak ada. Observasi ini dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pertama di awal, 2 kali di tengah, dan 1 kali di akhir untuk mengetahui adanya pengaruh atau tidaknya variabel bebas terhadap variabel terikat. Instrumen pengambilan data yang kedua menggunakan teknik kuesioner angka tertutup dengan menggunakan skala Likert yang telah dimodifikasi bla 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 bla. Nah, adapun untuk menganalisis datanya menggunakan uji regresi sederhana yang disajikan untuk menjawab 3 pertanyaan penelitian. Untuk memudahkan penghitungan data, peneliti menggunakan software SPSS 16 for Windows. Jadi seperti ini, cukup dua paragraf saja. Ada kutipan tetapi tidak penjelasan. Maksudnya bukan bersifat teori. Ini yang kuantitatif yang kuasi eksperimental ternyata bukan korelasional ya. Tapi sama ini kan apa namanya mencari ini ya apa namanya pengaruhnya ya. Ini loh untuk mengetahui pengaruh atau tidaknya variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas Anda tadi apa? Kebugaran jasmani atau apa tadi? Dependen dan independennya itu. Nih kalau Anda mau kuantitatif ya ini contohnya. Nah, kerangka teori baru ini seperti ini. Karena bersopan santun. Terus hasil. Sederhana seperti ini. Ini kan hasil SPSS-nya. Terus conclusion. Udah itu doang. Ini yang contoh kuantitatif yang korelasi. Enggak, jika ada pertanyaan.
Untuk teknik pengumpulan data dan analisis data itu kan masih bingung saya, Pak. Jadi pengumpulan datanya itu rencana saya akan apa namanya membagikan angket gitu tentang asupan gizinya. Kemudian yang kebugaran jasmani itu nanti akan ada tesnya. Misalnya lari berapa meter gitu. Jadi ketika asupan gizinya terpenuhi setiap hari itu mempengaruhi nggak ke apa namanya kebugaran jasmaninya. Nah itu waktunya itu saya cari itu kok 2 hari. Jadi asupan gizi 2 hari sebelum pengecekan kebugaran jasmani gitu. Untuk teknik analisis datanya itu saya masih bingungnya itu datanya itu nanti diujinya itu uji apa gitu loh Pak. Coba Anda baca lagi artikel-artikel yang sepadan, serumpun dengan Anda. Nanti dipahami Oke, metode, oke. karena beda-beda gitu loh. Bergantung Anda menggunakan apa gitu kan. Kalau pakainya kuasi eksperimental ya kayak tadi ya. Kalau korelasi pakainya apa kan harus harus ini ya jelas juga kan. Dan apakah instrumennya harus mengembangkan sendiri? Kalau iya nggak masalah. Nah nanti boleh mengadopsi. Oh kira-kira alurnya ngono diikuti aja. Ini ya contoh. Ini loh contoh saya mencari sudah banyak ini loh. Pengaruh tingkat pendidikan, perhatian orang tua dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar, bla 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 bla. Pengaruh kesehatan mental. Coba aja dilihat. Coba yang terbaru ini ya. Karena saya tidak concern di kuantitatif ya. Ya kalau mengerjakan sih bisa tapi nggak begitu ahli. Ini ya, mana tadi? Nih, kelihatan toh? Hmm. Oke. Tujuanmu kan jelas untuk mengetahui adanya pengaruh. Berpengaruh apa enggak sih? Gitu loh. Coba aja. Kalau ini ex facto, ya. Dibaca metodenya. Tapi tidak semuanya bagus. Ya loh. Nah ini abstrak. Kemudian pendahuluan. Nih, ini sama masih teori sebenarnya ini. Nggak jelas ini. Nanti tidak semua artikel yang terbit itu jelas. Kok. Hmm. Ini teori KB ini. Nggak jelas kalau ini. Nah ini ex post facto ya. Dia kan mau apa ya meneliti pengaruh variabel bebas yang dialami siswa selama proses belajar di sekolah dengan variabel yang terikat yaitu X atau Y. Nah, korelasi kontributif ini Anda mau pakai ini juga nggak masalah. Kan ada korelasi pengaruh kan. Mau pakai yang tipe kontributif atau yang lain silakan. Ini bisa ditiru. Populasi dalam penelitian ini nanti jelaskan rinci nanti seperti ini. Terus subjek sumber data ini sudah lumayan rinci ini. Ada yang variabel dependent, dependent, ditulis. Nah, metode pengumpulan datanya ini observasi, angket, wawancara, dokumentasi. Tapi ini kalau saya mesti saya komentari. Observasi apa, angketnya angket apa, wawancara apa, dokumentasi itu enggak ada. Yang benar studi dokumen ya. Nah, seperti ini. Ini nanti silakan di. Tapi ini terlalu berdele-dele menurut saya. Ini juga pakai SPSS. Seperti ini. Ini terlalu berdele-dele menurut saya. Oke ya, ada pilih yang lain silakan bisa dilihat. Pengaruh kesehatan mental, motivasi belajar. Ini kalau variabelnya terlalu banyak ini. Kalau Anda kan simpel tadi. Coba dilihat. Baca aja di ini. Pak berarti langsung apa namanya membandingkan saja kemudian nanti
di apa namanya dicontoh gitu lah istilahnya. Dicontoh kalau Ya ditiru pengaruh tidak itu apa-apa nanti dirujuk, tapi jangan kurang. plek. Hanya kan Iya, oh setelnya, maksudnya modelnya. Ya. ya modelnya, ya paham. Nah, kalau seperti ini ya tidak apa-apa. Dan Anda boleh mengembangkannya sendiri. Nah ini pakai analisis regresi linear sederhana sama kayak punya Mbak Vina tadi ya. Pengaruh kesehatan mental terhadap prestasi belajar. Ini pakai SPSS versi 23. Kalau bingung, cari tutorial YouTube banyak. Nggak perlu tanya saya kalau itu. Ini kan dari ini ya. Ini juga bisa. Itu ya kira-kira. Kembali ke sini lagi. Ya nanti untuk hasil jangan cantumkan nama lengkap siswa ya. Untuk semuanya ini. Mungkin cukup inisial aja untuk menjaga privasi. Misalnya AFA, AS, APY gitu aja ya. Tidak perlu nama lengkap siswa atau data itu untuk menjaga ini apa namanya privasi. AAF apa AAR gitu aja enggak masalah. Kan nggak ada yang tahu. MAP gitu seperti itu. Ini sudah mulai perkembangannya bagus, tapi rujukan Anda perlu ditambah. Pendahuluan dikelirkan dulu. Jangan jumping ke metode. Tapi kalau Anda sudah nyicil metode, silakan nanti berusaha keras untuk melengkapinya. Ya. Dan ini kan termasuk ngomentari ini kan termasuk peran saya dalam mengarahkan tulisan Anda. Maka kalau saya penulis dua itu juga bertanggung jawab untuk kontennya gitu loh. Atau Anda mau menggayat yang kesehatan Pak Fadoli juga bisa monggo. Jadi perannya penulis kedua itu apa harus jelas. Harus membantu tidak hanya nebeng nama. Oke, ada pertanyaan? Iya Pak, paham, paham. Oke, siapa lagi monggo jika ada yang mau menjadi Saya relawan. Pak, Silakan. Dewi Indah Pak. Apa? Silakan. Yang berbagi layar saya apa Bapak? Jenengan kalau bisa ada apa? Susah Pak. Pak Indah aja. Susah nah aku bagi. Bagikan. Nek main naik ngambil dari apa? Udah. Belum. Ini, yang mana ini? Yang jurnal ilmiah media satu Pak. Oke, silakan dipresentasikan. Jadi saya ngambil judulnya itu tentang peran literasi digital terhadap kita bijak bermedia sosial Kadif MIRSUD Magelang. Nah, penulis keduanya Pak Ida ya Pak. Terus? Terus langsung ke pendahuluan. Ya, tadi saya menggunakan metode kualitatif dan observasi Pak. Kan tapi cuma segini loh Pak, pendahuluannya baru gitu nggak apa-apa. Hmm. Gitu Pak. Ini dibuang ya. Oke, sekilas sudah ini ya kita lihat. Yang pertama terkait judul. Judul kemarin sudah clear ya.
Peran literasi. Peran apa pengaruh ini? Halo. Ini peran apa Pengaruh, Pak. pengaruh? Pengaruh jadinya lupa diganti yang dulu. Berarti pengaruh ya. Ya, pengaruh literasi digital. Oke. Ya ini isunya bagus. Nanti segera diperbaiki aja. Kemudian catatan teknis, karena ini prodinya sama, ya cukup satu aja. Di sini tinggal nambahin dua gitu ya. Ini aja. Secara teknis itu aja. Jadi yang lain dihapus saja. Nah ini dihapus. Karena sama Berarti satu pilihannya. aja. Oh ya. Kemudian Emailnya Bapak benar? nanti gampang kita cek di akhir aja nanti. Oh ya, ya. Ini kayak gini dihapus. Ya. Kayak kalimat paragraf pertama ya. Anda langsung fokus saja kepada urgensi literasi digital terhadap sikap bijaksana. Jadi salah satu teknik menulis pendahuluan yang baik itu dimulai dari judul. Misalnya begini, literasi digital yang dikuasai siswa sangat berpengaruh terhadap sikap bijaksana bermedia sosial. Hari ini berdasarkan, nah ditulis nanti. Caranya gitu. Oke. Ini ngutipnya Kusuma Stuti saja. Iya. Nggak bisa seperti itu, terlalu banyak ini. Jadi caranya ngutip nggak satu paragraf satu penulis itu nggak bisa, harus banyak. Itu yang bagian awal kayaknya kalimatnya saya deh, Pak. Yang media Nah, sosial juga. caranya berdasarkan gitu loh, biar orang itu membedakan mana Oh, argumen Anda, analisis Anda, dan mana hasil kutipannya orang. ya, ya. Paham ya? Ya, paham. Nanti orang membaca itu ada ini loh, ada apa namanya perbedaannya lah kira-kira, tidak tidak ini, tidak Ya, bingung. berarti di awal kalimat itu ya, Pak. Dipungkiri ini digabung ya, atau ini bukan dipungkiri tapi dimungkiri yang benar. Dimungkiri. Dan meminimalisir itu gak ada, yang ada meminimalkan, perisakan kok. Oke. Misalkan, misalkan itu kayak apa yang sebenarnya Oke, rame gitu loh, Pak. Oh, minimal kan? ini kutipannya mana ini? Ini data ya. Sumbernya mana ini? Nasrullah ini. Nasrullah itu, Pak. Ya logis, coba dicek. Nasrullah terbit 2017. Lah Anda kok 2022 ini? Ini 2021. Ini deh, ini loh, Pak. Salah. Gak logis kan? Tweet itu loh, Pak. Dilakukan oleh How to Tweeting. Nah, ya ini kan harusnya ada kutipannya lain. Oh. Kalau ini menurut Nasrullah 2017, sedangkan ini datanya 2022, 2021 ya tidak logis. Dan Nasrullah itu kan sendiri, yang ini yang tahun 2022 itu Pak. Dilakukan oleh host. Oke, ini ada kajian teori enggak? Kajian literatur enggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada boleh lah. Maksudnya ada ngomong media sosial itu apa? Nggak maksudnya. Gimana, Pak? Kalau ada kutipan yang terbaru lah 2023 lah. Jangan yang lama-lama. Dari kutipan baru.
Ini ada SD apa SMA? Jika SD, cuma kan materinya ada yang aku tambahin ke MA. Jadi kalau ini berarti harus ke SD semua Pak materinya. Iya, tapi setelah kalimat ini dengan kalimat berikutnya nggak nyambung. Oh, Coba ya, dibaca. Kalau sepemahaman saya nggak nyambung ini. ya. Ya, coba nanti di ini. Jadi kalau Anda ngutip, usahakan masuk Mendeley ya. Ini belum masuk toh? Belum. Nah, menurut tokoh ini, jadi nanti di akhir kutipannya di sini, Mendeley-nya di input di sini, di komputer ini. Gimana Pak? Dia ada tetap Oh, merujuk sumber aslinya. Paul Gilster itu bukunya apa? Kalau ini teori Babon, boleh kutipannya itu edisi 90-an enggak masalah. Kalau bukunya buku Babon ya. Misalnya kita pada Bul Alim Al Muta'alim kan nggak ada versi terbaru ya sudah tahun berapa diterbitkan enggak masalah. Cuma di sini perlu diberi kutipan. Tuh. ya. Nah, caranya nggak seperti ini. Ini di akhir. Nanti diedit Mendeley-nya ya. Gimana Pak? Suaranya aku putus. Ini nggak bisa seperti ini. Ini di akhir ini. Oh, itu di adik pakai Mendeley. Kalau gelar itu tidak perlu dimasukkan Ya. nama autor Mendeley, tidak perlu. Profesor, doktor, gelar akhir tidak perlu. Cukup nama saja untuk semuanya ini ya. Ya. Oke, ini kalau melihat sekilas Anda terlalu banyak ngomong media sosial ya, terlalu banyak ini. Tapi belum ke sumber masalah intinya. Apa sih masalah literasi digital di Indonesia rendah atau tinggi itu perlu disajikan. Kemudian sikap bijak bermedia sosial itu ada masalah enggak? Itu belum juga dimunculkan utamanya di jenjang SDMI. Ya. Kemudian berikutnya Anda belum menyantumkan penelitian yang relevan. Penelitian tentang tema Anda ini sudah ada berapa? Nanti di ini cari perbedaan persamaannya. Ini banyak sekali kan? Nah, yang 2023 aja ada banyak kok. Banyak toh. Ya. Nah, nanti dicari persamaan perbedaannya, terus keunikan riset Anda apa? Itu belum muncul juga. Dan masalah di MI Rosidin Magelang ini apa juga belum tampak. Utamanya di akhir apa pendahuluan Anda ini ya. Setelah itu baru Anda studi awalnya melalui apa, terus hasilnya bagaimana, terus Anda menyebut tujuan penelitian dan menulis pertanyaan penelitiannya di akhir sini. Terus baru ngomong metode. Itu kira-kira dari saya. Mungkin jika ada yang lain teman-teman ada masukan atau pandangan lain silakan. Silakan ada lagi enggak? Pak mau nanya Pak. Nah, Itu kan kamu kan pakainya yang kualitatif gitu kan. apa? Itu nggak apa-apa kan? Pakai kualitatif yang deskriptif. Metode ada apa? Penelitian ini kualitatif deskriptif. Pakai Kalau itu pengaruh ya enggak kualitatif, deskriptif, kuantitatif. berarti kuantitatif. Ya. Kuantitatif. Pakai angket sama
Observasi, baru Pak? Ya kuantitatifnya apa dulu ditentukan. Kalau tadi kan siapa yoga kan apa kuantitatif yang korelasi. Nah, Anda mau yang apa? Kalau pengaruh ya rata-rata studi korelasional. Jadi mencari hubungan, mencari determinan, mencari pengaruh gitu kan. Jadi ini kan rumputnya Tuno toh, tapi berdasarkan dari teori. Kalau kuantitatif kan berangkatnya dari teori kan. Jadi yang dimaksud literasi digital dalam konteks riset Anda itu apa gitu loh. Nanti dijabarkan. Berarti maksudnya kayak misal hubungan memakai lab komputer itu sama apa gitu terhadap kita bijak media sosial itu Pak. Atau gimana? Gimana? Berarti maksudnya banyak kuantitatif terus kan kalau lebih ke berarti kan misal mencari hubungannya antara menggunakan lab komputer sama apa gitu dalam kita bijak bermedia sosial setelah didik itu apa mana? Suaranya terputus-putus saya di sini. Oh iya Pak. Gini. Sekarang putus-putus nggak Pak? Masih. 1, 2, 3. Masih putus-putus Pak? Ya coba. Punya saya kan kuantitatif nih. Nah berarti nggak misal lebih ke mencari hubungannya antara penggunaan lab komputer sama misal HP gitu terhadap kita bijak bermedia sosial. Seperti itu? Ya berarti judulnya dispesifikan aja. Kan tadi literasi digital gitu. Ya. Nah, kalau literasi digital yang dimaksud literasi digital diperjelas dulu di latar belakang. Karena Anda di latar belakang lebih ngomong media sosial. Ya. Saya baca tadi. Jadi kalau itu pengaruh berarti kan mencari pengaruhnya berapa persen atau sangat berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu toh kira-kira. Ya. Kalau saya kemarin itu nulis ini, coba ini ya. Ini judul saya seperti ini, tapi ini menggunakan multivariat ya. Jadi saya menulis itu tentang kompetensi digital guru sekolah dasar di Kota Semarang, analisis multivariat. Ini terbit Maret kemarin. Jadi saya hanya menganalisis menggunakan multivariat gitu. Makanya SPSS yang versi 22. Nah, ini contoh pendahuluan. Ini ya. Saya nulis ini itu referensinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 1 kalimat. Nah, ada satu paragraf nggak ada kutipannya itu dari mana? Nah, tapi kan ada state of the art-nya ya, seperti ini. Ini ada 3 nama karena aturan Mendeley-nya ini. Seharusnya 1 nama karena EPA ya. Nah, caranya gini loh. Sejumlah riset telah mengeksplorasi kompetensi guru SD. Namun substansinya dan isinya masih sekadar kemampuan literasi digital guru sekolah dasar ini. Belum mengarah kompetensi digital guru sekolah dasar. Jumlah riset juga mengeksplorasi bla bla. Jadi seperti ini modelnya. Kalau Anda mau literatur review di pendahuluan. Nah, terus Itu dicari Mendeley. baiknya. Berdasarkan studi-studi terdahulu, maka studi ini memiliki perbedaan karena menganalisis kompetensi digital guru SD yang kini menjadi masalah global, termasuk di Kota Semarang. Ini cara mencari gap-nya di situ. Nah, ini nanti bisa dibaca lah silakan. Ini ya kira-kira. Metodenya pun seperti ini. Nah, jadi tidak ada teori. Ini kan 35 guru, ya toh?
Nah, Ya. item teori keterampilan di era digital itu saya mengacu 4 teori ini. Menurut Krumsik ini ya, dan Prayogi. Keterampilan teknis menggunakan TIK, kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi informasi dalam situasi berbeda, kemampuan mengevaluasi teknologi digital dengan kritis, masalah etika, keterbatasan, dan tantangannya, dan motivasi untuk berpartisipasi komitmen pada budaya digital. Nah, kalau konteks literasi digital Anda tadi itu apa saja apa namanya turunannya gitu loh. Literasi digital kan luas toh. Nah, nanti cari satu teori sebagai untuk angket. Tapi kalau Anda korelasi ya dalam rangka mencari ini ya, mencari pengaruhnya ya atau determinannya gitu loh. Kalau ini kan hanya menganalisis dengan multivariatnya. Jadi pada keterampilan pertama ini guru itu bisa apa saja, nanti ada indikatornya ini. Nah, ini uji normalitasnya yang keterampilan teknis TIK menggunakan teknologi digital ini ada semua di sini. Ya, ini hasil uji korelasinya. Ini pakai aplikasi tinggal disalin gampang. Anda tinggal menjelaskan analisisnya di bawah ini. Terus ini uji manovanya. Jadi antara perbedaan ya, guru yang pernah mendapatkan pelatihan workshop dengan yang tidak pernah mendapatkan itu ada perbedaannya. Ini yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik profesional atau tidak juga ada perbedaannya. Seperti itu. Rinci di aplikasi itu ada tinggal ini. Terus dibahas di pembahasan itu dianalisis guru yang pernah dan yang belum pernah mendapat pelatihan terhadap keterampilan digital. Ini ada semua. Nah, analisis guru yang sertifikasi dan belum terhadap penggunaan teknologi digital. Nah, ini pasti karena menggunakan MANOVA yang multivariat. Kalau kualitatif kan tidak perlu seperti ini. Tapi dia lebih kepada menggali teori di lapangan yang induktif, tidak perlu teori diturunkan melalui angket, itu tidak perlu. Itu ya, dan referensinya banyak, tidak sedikit. Gitu. Oke, itu nanti bisa dibaca-baca turunannya, tapi ini menggunakan analisis multivariat. Ya. Karena nyambung dengan tadi literasi digital gitu loh. Ya. Silakan yang lain monggo. Masih ada enggak? Cukup mungkin Pak. Terima kasih. Segera direvisi nanti kita review lagi. Yang lain ada? Kalau Anda nggak ada progres, repot loh ya. Nanti saatnya submit belum punya naskah, repot juga. Nggak ada? Saya Pak. Siapa Ivana? Ya, Sudah di-upload? sudah. Bentar. Yang mana ini? Yang atas Pak. Yang ini ya. Diberi tanggal kalau bisa ya. Ya meskipun di sini udah ada tanggal, teman apa namanya lebihan kalau Oh iya. pengaruh. Ini kok rata-rata kuantitatif toh? Apa siap? Hitung-hitungan. Gimana Pak? Ini rata-rata kok kuantitatif. Pengaruh modal. Coba dipresentasikan, silakan. Di sini saya mengambil judul pengaruh model pembelajaran ThinkSpireCheck untuk meningkatkan hasil belajar kognitif matematika pada kelas 5 MI Asmaul Husna. Lanjut Pak. Ini dihapus saja. Oke. Kalau ini nggak ada penulis ketiga, dihapus saja. Jadi kalau sama beliau ya Anda harus konsultasi ke beliau ini nanti ya. Sudah komunikasi dengan beliau? Belum Pak. Ya nganu konsultasi dulu toh. Oh, boleh Pak.
Oke, lanjut ya. Ya. Ini sama nanti kalau sama afiliasi ya cukup 1 2 nggak perlu 2-nya dihapus ini. Iya, Pak. Ini ditulis lengkap ya. Sama ini pokoknya template itu diisi semua. Ini teknis tapi penting. Ya. Oke. Nanti pendahuluannya kok. Oh ini dihapus. Kemarin kan yang untuk nulis yang gawan template yang dari template itu dihapus semua. Tapi Anda yang ada satu template nggak usah di apa-apain sebagai acuan. Seperti itu. Iya. Oke. Oke, silakan. Nah, pendahuluan saya itu masih segitu, Pak. Pas di gap analisis itu belum paham. Bukan ini, Pak, ya berarti yang satunya. Tadi sudah 5 paragraf. Boleh lah hilang. Nah, yang itu, Pak. Pendahuluannya masih pengotan. Nah, itu Pak pendahuluannya masih segitu. Dan pada gap analisis itu belum paham, Pak. Nah, ya ini kalimat pertama ini itu maksudnya apa? Yang saya blok itu. Oh, ini ku nganu mengutip dari judul. Nah ya tapi caranya nggak gitu. Jadi pendahuluan yang baik itu memang diawali seperti judul. Cuman kan ini penegasan dan ini mengulis ulang judul. Harusnya seperti ini. Model pembelajaran ini pun kecil ya. M dan P-nya kecil. Model pembelajaran Think Pair Check dari sejumlah penelitian ditemukan peningkatan hasil belajar kognitif matematika titik. Seperti risetnya ini. Jadi ada alasannya. Nah ini kan saya nggak paham maksudnya jenengan ini apa ini. Itu kira-kira. Ya, Pak. Paham ya alurnya ya. Dalam di kelas dipisah ya. Dalam pembelajaran di kelas siswa pembelajaran apa? Pembelajaran matematika. Nah, ditulis saja. Nah, sejumlah studi menyebut, les studinya di nang isor ana kutipane kok. Di bawahnya lagi, Pak. Ya udah bisa, harusnya satu kalimat. Oh, gitu. Iya. Lah jumlah studinya ini mana studinya? Kan tanda tanya besar ini. Oh iya. Mana studinya? Ya, harusnya satu paket gitu. Nah, harusnya gini. Ini lebih ke teknis ya, atau ini yang ke substansi yang ini. Harusnya rendahnya motivasi dan hasil belajar ini disebabkan karena pemilihan modelnya tidak tepat, gitu loh. Ya toh, kan ada mau ngomong gini loh, ibaratnya di pendahuluan itu Anda mencari penyakit, mendiagnosis penyakit, terus menawarkan obat, gampangannya ngomong. Lah penyakitnya kui,
rendahnya hasil belajar siswa, hasil belajar kognitif itu karena model pembelajaran yang dipilih oleh guru matematika tidak pas. Penyakitnya itu ya. Tawarannya model yang paling mujarab itu ya TPS, TPC gitu loh. Kira-kira gitu. Nanti coba dibahasakan secara ilmiah di pendahuluan Anda. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, di sini saya temukan ada motivasi. Ingat ya. Padahal variabel Anda itu kan hasil belajar kognitif. Kenapa nggak fokus? Jadi Ya, itu nggak usah, Pak. nggak usah, fokus saja. Kalau fokus hasil belajar kognitif ya sudah, itu terus yang dipermasalahkan gitu loh. Jangan mempermasalahkan yang lain. Kalau dirimu sudah fokus sama Mas Yoga ya sudah, nggak usah lirik-lirik siapa Alfat gitu loh. Kira-kira begitulah. Fokusmu sama siapa? Yoga Ada apa Alfat? hasil belajar. Yoga apa Alfat? Enggak, Pak. Nah ya kalau hasil belajar kognitif sudah, pokoknya jangan muncul motivasi, prestasi itu variabel lain. Nanti akan membuat problem akademikmu akan buyar, bias gitu loh. Oke, ini ya. Nanti silakan. Dan ini bukan lesu dan lain-lain kalau bisa karena pemilihan model pembelajarannya tidak pas biar nyambung dengan variabelmu. Itu kira-kira. Ya, Pak. Ini satu kutipan ya. Nah, sebenarnya ini nyambung di atas, tapi masuk satu ini aja, satu kalimat aja kalau bisa. Ini loh saya paham mudeng maksudnya, ya. Nah, setelah kutipan mungkin perlu penegasan kalimatmu sendiri. Berdasarkan kajian tersebut, penerapan model pembelajaran TPC urgent dilakukan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, gitu. Itu konklusi. Kemudian pembelajaran di sekolah, khusus kelas dasar agar Kalau et al itu apa tuh, Pak? ya soal itu dan kawan-kawan itu kan bahasa Inggris. Oh, gitu. Nah, kan ada yang nulis toh? Makanya. Itu nganu, Pak, nemu enten sik menyalin. Oke, ini sudah agak terarah, hanya saja belum jelas hasil belajar rendah. Coba nanti perlu hasil belajar kognitif berdasarkan hasil belajar matematika di MI Asmaul Husna itu berapa. Jadi nanti diberi latar belakang sedikit berdasarkan studi awal, gampangannya gitu. Berdasarkan studi awal, ditemukan hasil belajar kognitif siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika masih rendah di bawah. Ini kurikulum Merdeka apa masih K13? Masih K13. Berarti K13 di bawah KKM gitu loh. Kalau sudah kurikulum Merdeka kan KKTP. Yaitu berapa gitu nanti disebut misalnya 0,7. Nah, itu dari fakta sosial kan. Maka dibutuhkan penerapan model pembelajaran bla 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 gitu kan. Terus yang belum ada di latar belakang sama kayak teman-teman yang lain tadi, penelitian-penelitian terdahulu, persamaannya di mana, perbedaannya di mana. Utamanya yang meneliti model pembelajaran TPC. Seperti itu. Nah, itu sebagai ini, state of the art. Jadi ada gap gitu loh. Ini sudah banyak yang meneliti, hanya saja yang dengan model TPC mampu meningkatkan hasil belajar kognitif di siswa. Ini apa perbedaannya disebutkan? Mungkin materinya atau model pembelajaran TPC tipe apa? TPC ini ada tipenya ada? Ada, Pak, tapi lupa. Nah, apakah ada TPC yang umum atau spesifik? Kalau ada spesifik ya sudah.
Ini tulisanmu keliru. Think per checks ya. Ini banyak sekali. Ini kan pasangan mengecek ya. Nah, ini meneliti tentang keefektifan. Ini penerapan model. Ini pengaruh. Ini per share kalau ini ya. Ini TPC-nya sedikit ini. Jadi penelitianmu masih ini. Apa yang 2023 ya. Ini rata-rata TPS, think per share. Jadi yang TPC masih sedikit. Gitu? Jadi punya potensi ini, punya potensi dimuat nanti. Itu kira-kira Ya, Pak. metodenya sudah belum ini? Baru sedikit. Sudah. Belum gini ya. Ini dihapus saja, ini kan mengganggu toh. Ini loh. Yang dari template dihapusin saja. Iya. Mengganggu nanti. Kalau penelitian tindakan kita iki sing bener sing ndi ya? Metodemu apa ini? Judulmu pengaruh kok penelitiannya tindakan sing bener sing ndi? Kualitatif kan Pak, tindakan kelas. Berarti bukan pengaruh toh. Halo, berarti bukan pengaruh. Apa berarti? Mufliha ada Mufliha. Halo Mufliha. Mufliha ada enggak? Ada Pak. Kira-kira ini kalau PTK, ini judulnya apa? Penerapan Pak. Penerapan. Halo. Iya. Sepertinya Pak. Iya Pak, Oke. sepertinya penerapan pakai judul penerapan. Tadi dengar enggak? Siapa Ivana? Iya, Pak. Berarti penerapan, bukan pengaruh. Kalau pengaruh jelas kuantitatif yang korelasional. Nah, kira kuantitatif judulnya pengaruh kok. Kamu suka berpengaruh apa mudah memengaruhi apa dipengaruhi itu aslinya? Kok suka pengaruh semua? Penerapan gitu ya. Iya, Pak. Oke, nanti oke kita ke metodenya tadi. Penelitian ini dilakukan dengan tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas 5 ini maksudnya piye? Caranya enggak gini. Penelitian tindakan kelas ini kelas 5. dilaksanakan pada gitu loh. Penelitian tindakan kelas 5 ini maksudnya piye? Jadi penelitian tindakan kelas itu jenis metode, bukan kelas berapa. Populasi kelas 5 yang berjumlah 2 Nah ini belum muncul. PTK-nya menurut siapa? Tahapannya nanti beda soalnya. PTK kan banyak.
Oke ya. Nanti dicoba lihat contoh artikel yang penelitian tindakan kelas. Nanti eh, rinci nanti. Coba. Ada lagi yang mau minta? Gimana, Pak? Coba. Sudah cukup? Mau tanya satu lagi, Pak. Ya, apa? Nah, itu pada penulisan gambar dan grafik itu pakai SPSS. Nah, Ya, kalau nggak perlu ngitung korelasi dan lain-lain ya nggak usah. Karena ini ada analisis manual bisa kalau kalau penelitian tindakan kelas itu. Jadi SPSS itu hanya untuk kuantitatif. Coba saya contohkan yang action research ya, coba. Coba saya balikan. Ini belum kelihatan ya. Ini contoh action research. Action research apa classroom action research ya? Ini contoh PTK atau penelitian tindakan hasil belajar IPA kelas 4 di FI Aluda Gedung Ngumpul melalui media TikTok ya. Bentar ini masih keluar-keluar. Saya cari yang lain coba yang ini ya. Ini sudah terbuka ya. Ini peningkatan hasil belajar IPA kelas 4 MI Gedung Ngumpul melalui media TikTok ya. Ini hasil skripsinya Cindy. Kemudian ini pendahuluannya dia literasi sains karena IPA ya. Bla 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 bla. Nah, terus ada studi awal ditemukan bahwa hasil belajar IPA dari 20 siswa nilai KKM-nya 9. Ini 65 gitu. Artinya rendah. Hal ini menegaskan bahwa faktor sosial menyebut bla 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 bla. Ini sudah saya polas kayaknya dulu. Hasil belajar padanya dipengaruhi oleh penerapan media bla 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 bla. Ini ada teorinya. Nah, terus dia ngomong TikTok dan seterusnya lah. Nah,
Ini kalau tidak muncul pertanyaan penelitian di akhir gini. Dari kajian di atas, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui bla bla bla. Ini sederhana. Terus ini metode penelitiannya. Kemudian wawancara mendalam, tes observasi dan studi dokumen. Gitu. Terus ini mencari rata-rata ketuntasan siswa belajar ya. 65 KKM-nya. Harusnya ya 75 tapi ya bergantung sekolah atau madrasah toh. Nah, siswa yang tuntas dikali 100 dibagi jumlah siswa. Nanti muncul rata-ratanya. Rata-ratanya nilai hasil belajar itu berapa untuk disebut meningkat gitu kan. Karena KKM-nya 65. Maka dicari di MI Anda itu KKM-nya berapa gitu kan. Terus ini hasil pembahasannya, siklus 1, siklus 2 diuraikan seperti ini. Nah, ini prasikles, nilai rata-rata 61, tuntas 11, tidak tuntas 9 anak. Persentase 45. Siklus 2 naik, siklus 1 naik, siklus 2 naik lagi. Tidak tuntas 1 siswa. Seperti ini nanti. Terus ini rata-rata nilai ulangan prasikles, siklus 1 dan siklus 2. Terus ini peningkatan hasil belajar IPA pembahasannya ya. Nah, ditulis seperti ini. Simpulan sederhana sebenarnya kalau kuantitatif ini hanya 10 lembar. Apa kalau penelitian tindakan kelas? Anda baca-baca nanti kan mudeng toh. Seperti itu. Itu jelas ya. Jadi jangan pengaruh-pengaruh, pengaruh apa iki? Pengaruh itu menentukan metode. Nah, Anda apa penelitian tindakan kelas kok pengaruh ya lucu. Karena itu kuantitatif yang studi korelasi. Gitu, ada lagi satu lagi mungkin. Sudah cukup? Izin bertanya, Pak. Ya, Izin silakan. bertanya. Eh, Kalau saya kan juga ngambil itu PTK. Kalau ternyata kenaikan sampai berapa disesuaikan dengan hasil internetnya, Gimana gimana agak belandet ini di tempat saya. oh nggih, Pak, saya ulangi. Tadi kan ada 2 siklus. Hmm. Nah, kalau ternyata sampai siklus 2 kenaikannya cuma baru sedikit, itu gimana Ya, dilakukan siklus 2 lagi penelitiannya? ya, siklus berikutnya. Halo, dengar suara saya? Yang lain dengar suara saya? Berapa persen kenaikannya, Pak? Ya, itu kan bergantung kondisi di lapangan. Dengar, Pak. Naik berapa persennya itu bergantung kondisi di lapangan. Ya. Tapi kalau ada tindakan lagi atau siklus lagi kok naiknya sedikit ya enggak usah sampai bersiklus-siklus, enggak rampung nanti penelitian Anda. Yang penting ada peningkatan. Nah, peningkatannya berapa persen ya sudah disampaikan sesuai dengan rumus tadi nilai mencari rumus mencari rata-rata hasil belajar atau variabel lain misalnya keaktifan, motivasi belajar atau yang lain ya kita nggak tahu. Itu kira-kira. Ada lagi? Jelas ya? Sudah cukup Pak, alhamdulillah. Gimana? Clear ya? Afina ada?
Hadir, Pak. Alfat, Alfat ada? Alfat ada. Ada, Pak. Ada. Ada, Pak, ada, Pak. Akil, Ada Mak Akil, Pak. Arin, Ada. Arjaul, Arjaul ada. Arjaul. Asih, gak ada? Wis. Asih Fitriana, Ayu Rahma, Ada, Pak. terus Dwi Indah Lestari, mana orangnya ini? Dewi Indah, Ada, Pak, tapi ini Eka Nur Fitriani, kendala sih. Ada. Ella Safitri, ada. Ella Safitri ada? Ada, Pak. Erni Masruroh, Lagi ke kamar mandi. Tadi ada, Pak. Enika, Ada, Pak. Destiana, Ada, Pak. Imaya, Imaya ada? Ada, Pak. Ivana, di Ivana ono wonge lagi. Istiqomah, Istiqomah ada? Ada, Pak. Tidak Ada, Pak, Istiqomah. Bukan kelas ini. Muflihatur, Hadiro, Pak. Yoga. Hadir. Oke, silakan teman-teman yang belum presentasi membahas, nanti masih ada satu kali lagi sebelum UTS untuk mempresentasikan. Yang penting tiap minggu diupdate pergerakannya, dan jangan lupa untuk tugas UTS segera ya. Kalau ada kesusahan, yang penting dimuat, nggak usah orientasi cetak karena sudah mepet. Yang penting nanti dimuat di media massa, jangan Kompasiana itu buat akun bisa, tapi bukan itu yang kita maksud ya. Atau blog-blog internal jangan seperti itu, tapi media massa yang jelas gitu loh. Dan nanti UTS tinggal mengupload submit yang URL bukti pemuatannya seperti itu. Begitu ya kira-kira informasi tambahan. Ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup? Tidak. Cukup ya? Cukup. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang belum presentasi kayaknya bahagia, tapi tunggu tanggal mainnya ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman karena menggunakan daring. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.